Nomor 7. Kata ajakan yang terdapat pada teks di atas adalah, nah kita masih menggunakan teks yang tadi dan ulasannya juga tadi sudah. Ciri-ciri dari teks tadi yang merupakan ajakan yaitu adanya kata marilah dan lakukan. Jadi jawabannya adalah C. Jadi kalau mau mencari kalimat yang mengandung unsur ajakan, kalian kenali dulu kata-kata ajakannya yang mana. Nah, dalam teks ini kata ajakannya adalah marilah dan lakukan. Menginjak pada soal nomor 8. Cermati teks di bawah ini. Jadikanlah olahraga sebagai gaya hidup. Lakukan secara rutin 2 kali dalam sepekan. 2. Saya tegaskan kembali, anak-anak adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. 3. Dapat kita simpulkan bahwa masyarakat kurang menyadari pentingnya berolahraga. 4. Rajin berolahraga juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Manakah di antara 4 kalimat ini yang merupakan bagian penegasan? Kalimat yang merupakan bagian penegasan, ya. Ciri-ciri dari penegasan biasanya berisi kesimpulan, kemudian menggunakan kata-kata seperti misalnya dapat kita simpulkan oleh sebab itu misalnya, ya. Atau di sini ada kata saya tegaskan kembali. Nah, ini merupakan kalimat atau kata yang biasa digunakan untuk menegaskan. Jadi kalau ingin mencari kalimat yang berisi penegasan kembali, carilah kata kuncinya, yaitu kata-kata yang menunjukkan bahwa hal itu sudah dibahas sebelumnya dan dibahas ulang bagian-bagian pentingnya. Nah, ini yang disebut dengan penegasan. Jadi kata yang biasa digunakan tadi diantaranya kesimpulannya. Pembahasan tadi dapat kita simpulkan. Nah, misalnya begitu. Oleh karena itu, maka kita harus. Nah, itu juga contoh kata-kata yang menunjukkan adanya penegasan. Jadi di soal ini jawabannya adalah 2 dan 3, ya, yaitu D. Betul. Kita lanjutkan. Nomor 9. Cermati kalimat di bawah ini. Ada 5 kalimat. Kita lihat dulu pertanyaannya. Kalimat yang menunjukkan fakta dan data adalah. Ada kalimat yang berisi data dan fakta. Ada kalimat yang hanya berupa pendapat. Jadi ada kalimat fakta, ada kalimat pendapat. Kalau saya katakan saya mengajar di SMP Negeri 1 Pulau Sari, Kabupaten Pandeglang. Itu fakta. Ada SMP-nya, ada SK-nya misalnya. Jadi itu fakta. Atau Ani tinggal di Jalan Surabaya nomor 10 Pandeglang, misalnya begitu. Itu juga fakta karena alamat adalah sesuatu yang pasti, bukan alamat palsu. Sedangkan kalimat pendapat atau kalimat opini berisi pendapat yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Misalnya, dia lebih suka makan bubur.
daripada sarapan. Tidak ada buktinya. Ini opini. Misalnya lagi, sebaiknya kita berjalan kaki saja agar, misalnya begini, sebaiknya kita naik kendaraan umum saja supaya tidak kesiangan. Ini juga pendapat. Nah, satu lagi kaitan dengan kalimat fakta, misalnya sesuatu yang telah terjadi. Kemarin ibu memasak rendang. Karena kejadiannya kemarin dan sudah terjadi, maka itu kalimat fakta. Gitu, membedakan fakta dan opini. Nah, di soal ini, manakah yang merupakan fakta? Nomor 1, harga bawang merah di pasar tradisional Menes hari ini 12 Januari 2021 Rp32.000 per kilo. Nah, ini ditunjukkan kapan kejadiannya, tanggal berapa dan berapa harganya. Berarti fakta. Nomor 2, ketidakpatuhan pada protokol kesehatan di masa pandemi mempercepat penyebaran virus. Ini masih opini. Ya, karena tidak ada data-data, tidak mengungkapkan data-data dan fakta. Nomor 3, SMP Tunas Harapan Bangsa beralamat di Jalan Merdeka nomor 10 Bandung. Tadi sudah saya sampaikan, alamat itu adalah fakta. Nomor 4, utang piutang wajib diselesaikan, termasuk utang janji. Ini adalah pendapat atau opini. Kelima, pasien COVID yang sembuh per 20 Januari 2021 adalah 753.948 orang. Ada data, ada tanggalnya. Ini fakta. Jadi yang mengandung unsur fakta adalah nomor 1, 3, dan 5. Jawabannya berarti B. Nomor 10. Konjungsi kausalitas terdapat pada teks di atas. Jadi kita mencari konjungsi kausalitas, yaitu kata hubung yang menunjukkan adanya hubungan sebab dan akibat. Kita lihat pada teks di atas. Banjir telah meluluh lantakan beberapa wilayah di Indonesia, Sumedang, Palu, dan beberapa daerah lainnya. Banyak yang menderita karenanya. Mengapa orang menderita? Karena banjir, ya. Artinya kata karena merupakan kata hubung kausalitas. Nah, di sini dalam kalimat ini bentuknya menjadi karenanya. Jadi karena hal tersebut, ya. Kemudian yang kedua, kita lihat lagi. Pada umumnya banjir terjadi akibat ulah manusia. Sebab akibat itu menunjukkan hubungan kausalitas. Dia sakit akibat kemarin main hujan. Akibat main hujan akibat kemarin dia main hujan, hari ini dia sakit. Nah, itu menunjukkan adanya hubungan sebab dan akibat. Di jawabannya adalah A, ya, karenanya dan akibat. Nomor 11, ini soal yang terakhir. Kalimat yang mengandung kata kerja imperatif adalah, apa itu kata kerja imperatif? Kata kerja yang digunakan untuk mengajak, membujuk, itu namanya kata kerja imperatif. Nah, di kalimat 1-5 tadi, mana yang mengandung kata kerja imperatif? 1, ajarilah adikmu menggambar. Ajarilah berarti menyuruh, ya, berarti imperatif. 2,
ambilkan buku kakak. Ambilkan juga imperatif karena meminta tolong. Hewan-hewan itu asik berenang. Bukan ya, tidak ada kalimat perintahnya. 4. Perjalanan yang melelahkan. Juga bukan. 5. Biarlah anak-anak melakukan aktivitas yang disukainya. Nah, ini bisa menjadi kalimat pengizinan ya. Jadi membiarkan biasanya muncul dalam ajakan. Biarkan mereka, biarlah mereka, gitu kan? Nah, itu jadi yang merupakan atau yang mengandung kalimat imperatif adalah 1, 2, dan 5. Jawabannya adalah B. Nah, siswa sekalian, itulah pembahasan kita mengenai teks persuasif. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat meningkatkan pemahaman kalian tentang teks persuasif. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong di-subscribe dulu. Bunyikan juga loncengnya supaya bila ada pembahasan-pembahasan berikutnya kalian segera mengetahuinya. Kemudian tinggalkan tanda like dan bagikan video ini kepada teman-temanmu agar mereka juga pintar sepintar kalian. Sekian. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.